What's up dude-dude? Kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Nah, bagi kalian yang memang suka berselancar di media sosial, terutama itu di IG ataupun TikTok, pasti kalian familiar dengan video berikut ini, dude. Di dalam video tersebut menunjukkan adanya seorang pemuda yang sedang berada di ruang persidangan, di mana pemuda tersebut didakwa telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus, yaitu seorang ibu beserta anaknya yang masih berusia 1 tahun. So dude, bagaimana kisah selengkapnya? Let's explore this case. Nah dude, sebenarnya kejadian ini terjadi pada tahun 2018 yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2018. Ketika itu ada seorang ibu muda yang berusia 24 tahun bernama Jessica Risinger Benoit. Ketika itu dia sedang berjalan-jalan santai di sekitaran Bayshore Boulevard, Tampa, Florida, Amerika Serikat dengan membawa anaknya yang masih berusia 1 tahun bernama Lilia. Lalu ketika Jessica ingin menyeberangi jalan tersebut, tiba-tiba ada 2 buah mobil yang berjalan sangat kencang mendekati dan menghampirinya. Mobil yang pertama adalah mobil Ford Mustang berwarna hitam yang dikemudikan oleh seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Cameron Herrin. Dan untuk mobil yang kedua adalah mobil Nissan yang berwarna keemasan yang dikemudikan oleh teman dari si Cameron yang bernama John Bernu. Nah, yang menabrak Jessica beserta anaknya adalah mobil yang dikemudikan oleh Cameron Herrin, hingga membuat si Jessica beserta anaknya yang masih berusia 1 tahun tersebut meninggal dunia di tempat, dude. Pada saat itu dikabarkan bahwasannya mobil yang dikendarai oleh si Cameron ini melaju dengan kecepatan sekitar 160 km per jam. Jadi dude, bisa dibayangkanlah betapa cepatnya mobil tersebut melaju hingga membuat si Jessica ini tidak bisa mengelak ketika mobil tersebut menghampirinya. Apalagi si Jessica tersebut dalam keadaan sedang mendorong stroller anaknya, dude. Untuk kronologi sebelum kejadian berlangsung, ternyata si Cameron beserta temannya ini ingin pergi ke sebuah tempat gym di sekitaran Bayshore Boulevard tersebut, dude. Nah dude, entah ide dari mana ketika mereka berdua sedang berada di lampu merah, mereka berdua bersepakat untuk melakukan tindakan adu skill dalam memacu atau dalam mengendarai kendaraan, dude. Jadi istilahnya seperti balapan liar lah di tengah jalan raya atau di tengah jalan umum, dude. Namun naasnya, dude, ketika di tengah perjalanan mereka berlomba-lomba liar tersebut, kejadian naas tersebut pun terjadi, dude, yaitu tertabraknya seorang ibu bernama Jessica beserta anaknya yang masih 1 tahun bernama Lilia. Nah dude, konon dikatakan pada saat itu temannya si Cameron yang bernama si John ini sempat melihat adanya si Jessica sedang ingin menyeberang, lalu dia pun membantingkan setir ke arah kiri. Jadi dia tidak menabrak si Jessica. Namun untuk si Cameron, entah dia panik atau dia tidak menyadari ada seseorang di depannya, dia tidak sempat untuk membantingkan setir atau mengelak dari kejadian tersebut, hingga terjadilah kejadian naas tersebut, dude. Nah, setelah kejadian tersebut, si Cameron beserta temannya ini dibawalah ke kantor kepolisian. Dan dalam proses interogasi tersebut, si Cameron ini menjelaskan bahwa dirinya tidak ada niat sama sekali untuk melukai atau menabrak Jessica beserta anaknya tersebut, dude. Tapi dude, hukum tetaplah hukum. Kalau sudah berurusan dengan nyawa, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, pasti ada hukuman yang harus dia derita ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dude, kalaupun dia menyadari bahwa itu secara tidak sengaja, akan tetapi pada saat itu dia melakukan 2 kesalahan. Yang pertama adalah memacu kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan yang kedua adalah melakukan balapan liar di jalanan umum. Nah dude, setelah proses interogasi tersebut selesai, Cameron pun dibawa ke pengadilan atas kasus tersebut dengan tuduhan vehicular homicide. Apa sih itu vehicular homicide? Vehicular homicide sendiri merupakan sebuah kejahatan yang mengakibatkan kematian dan disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor. Dan pada saat itu, pengadilan menuntut uang jaminan kepada si Cameron ini sebesar 200.000 US dollar sebagai jaminan untuk bebas bersyarat.
Akan tetapi, dude, pada saat itu pihak si Cameron ini merasa keberatan dengan putusan tersebut atau dengan dendaan tersebut. Dia merasa bahwa dendaan tersebut terlalu banyak. Dia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk menurunkan dendaan tersebut. Dan pada saat itu pun pengadilan akhirnya memutuskan bahwasannya uang jaminannya adalah sekitar 150.000 US dollar atau dikurangi 50.000 US dollar dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dude, karena uang jaminan tersebutlah si Cameron ini bisa bebas bersyarat, akan tetapi dengan dua syarat. Nah, untuk syarat yang pertama, dude, diharuskan si Cameron ini diletakkan sebuah GPS pada tubuhnya untuk mendeteksi di mana keberadaannya agar dia tidak bisa lari dari hukuman yang sedang menjeratnya. Dan agar tidak lari juga, dude, paspornya pun ditahan oleh pengadilan supaya si Cameron ini tidak bisa bepergian ke luar negeri untuk melarikan diri, dude. Hingga setelah pengadilan yang pertama, proses pengadilan pun masih berlanjut hingga tahun 2020. Nah, pada Desember 2020, si Cameron pun mengakui semua tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya. Mungkin pada saat itu, penasehat hukum dari pihak si Cameron ini menasehatinya agar mengakui semua kasus atau semua tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya, agar dia bisa mendapatkan sebuah potongan hukuman dan tidak menjalani hukuman secara berat, dude. Hingga keputusan akhir dari pengadilan tersebut terjadi pada bulan April 2021 yang kemarin, dude. Pada saat itu pihak pengadilan resmi menjatuhi hukuman 24 tahun penjara kepada seorang Cameron Herring. Pada saat itu juga pihak keluarga korban, yaitu suami dari Jessica, menuntut si Cameron ini agar dihukum secara maksimal, yaitu 30 tahun penjara. Akan tetapi pihak pengadilan mengabulkan hanya 24 tahun penjara, dude. Nah, dude, yang menjadi viral kemarin adalah yang menayangkan sebuah video klip ketika si Cameron ini seperti terkejut dengan mata yang terbelalak di sebuah pengadilan, yaitu pengadilan yang terakhir, yaitu ketika hakim membacakan bahwa dirinya harus menjalani hukuman penjara selama 24 tahun. Mungkin pada saat itu si Cameron ini sangat terkejut atas keputusan tersebut karena ia menyangka bahwasannya ia akan dihukum selama beberapa tahun saja karena telah mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat oleh dirinya, dude. Akan tetapi pihak pengadilan berkata lain, yaitu dengan menjatuhi hukuman selama 24 tahun penjara, dude. Nah, banyak dari kalangan netizen yang mengatakan bahwa atau yang mengasihani si Cameron ini karena dia masih sangat muda dan diharuskan menjalani hukuman selama 24 tahun penjara. Akan tetapi, dude, kita juga harus melihat sisi dari suami si Jessica ini. Pada saat proses pengadilan, dia menangis terseduh-seduh dikarenakan dia harus kehilangan istrinya dan juga anaknya yang masih berumur 1 tahun, dude. Jadi bayangkanlah, dude, rasanya menjadi suami si Jessica ini. Dia harus kehilangan dua orang yang dicintainya secara sekaligus tanpa bersalah apapun, dude. So, dude, bagaimana menurut opini kalian tentang kasus tersebut? Silahkan tinggalkan opini kalian di dalam kolom komentar, dude. Nah, dude, begitulah kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, dude. Lancar di media sosial. Ketika itu Jessica sedang berjalan di trotoar. Trotoarnya? Lain itu trotoar ya. Nah, Jauh trotoar.